Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir di perkuliahan kita pada setiap pertemuan, pada setiap minggunya. Salat beriring salam tidak lupanya kita anjung tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menegakkan dua kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi Allah. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tafsir tarbawi terkait Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 dan ayat 15. Surah Al-Ankabut ayat 15, ayat 14 sampai dengan 15 memiliki arti yaitu, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15 yaitu Surah Al-Ankabut merupakan surah Makkiyah yang banyak berbicara tentang ujian keimanan, keteguhan hati, serta kisah para nabi dalam menghadapi pertentangan dari kaumnya. Secara umum, surah ini diturunkan untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang saat itu tengah menghadapi berbagai cobaan dari kaum Quraisy di Makkah. Menurut para mufassir yaitu Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Asyuti, tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya asbabun nuzul ayat ini secara langsung. Namun, para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai penghibur dan penguatan untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang sedang mengalami tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy di Makkah. Ayat ini tentu mengingatkan para nabi bahwa perjuangan dan dakwah para nabi terdahulu seperti Nabi Nuh juga penuh ujian dan penolakan, bahkan berlangsung selama berabad-abad. Namun kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh akhirnya membawa kemenangan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti dalam Lubabun Nuhul fi Asbabun Nuzul, tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini secara langsung. Namun ayat ini diturunkan dalam konteks menguatkan hati Rasulullah dan memberi contoh kesabaran melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam. Contoh kesabarannya melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini menjadi perbandingan antara perjuangan Rasulullah SAW dengan para rasul sebelumnya, khususnya dalam menghadapi penolakan dari kaumnya. Asyuti Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk penghiburan Nabi Muhammad SAW agar tetap sabar dan istiqomah dalam berdakwah sebagaimana Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun tetapi hanya sekali yang beriman. Dengan demikian, asbabun nuzul secara maknawi dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15 adalah untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi penentangan kaum Quraisy. Yang kedua yaitu menjadi pelajaran bagi kaum mukminin bahwa ujian dan cobaan merupakan bagian dari perjalanan iman sebagaimana dialami para nabi terdahulu. Dan yang terakhir yaitu menegaskan sunatullah dalam dakwah bahwa kemenangan dan keselamatan selalu berpihak kepada orang-orang yang sabar, ikhlas, dan teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada penafsiran Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya dan berdakwah selama 950 tahun. Namun hanya sedikit yang beriman kepadanya. Lamanya masa dakwah tersebut menggambarkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaum yang keras kepala. Ketika mereka tetap ingkar, Allah menimpakan azab berupa banjir besar atau tufan
yang menenggelamkan mereka, sedangkan Nuh dan para pengikutnya diselamatkan dengan bahtera atau kapal. Yang kedua yaitu tafsir Al-Marakhi. Menurut Al-Marakhi menafsirkan bahwa penyebutan angka 1000 tahun kurang 50 tahun bukan sekedar menunjukkan lamanya masa dakwah, tetapi juga mengandung pesan moral dan pendidikan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran membutuhkan waktu, proses, dan kesabaran yang panjang. Kemenangan tidak datang dengan cepat, tetapi melalui keteguhan iman dan usaha yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Tabari. Sementara itu, Al-Tabari menekankan bahwa peristiwa penyelamatan Nabi Nuh dan para pengikutnya merupakan ayah, tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Hal ini mengandung makna bahwa Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan menghancurkan kaum zalim, sehingga kisah ini menjadi pelajaran universal bagi umat manusia sepanjang zaman. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pesan utama penafsirannya yaitu yang pertama, keteladanan dalam kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah dan mendidik. Yang kedua yaitu peringatan bagi orang zalim bahwa penolakan terhadap kebenaran akan berujung pada kehancuran. Dan yang ketiga, jaminan pertolongan Allah bagi orang-orang beriman, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Dan yang terakhir yaitu nilai pendidikan, moral, dan spiritual, yakni pentingnya istiqomah, keikhlasan, dan kesabaran dalam mengemban amanah kebenaran. Selanjutnya, pembahasannya dalam konteks pendidikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15 mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dengan dunia pendidikan Islam. Ayat ini menceritakan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam dalam mendidik dan membimbing kaumnya menuju jalan yang benar selama 950 tahun. Meskipun hanya sedikit yang beriman, Nabi Nuh tetap sabar, tekun, dan tidak berputus asa dalam menyampaikan risalah Allah. Dari kisah tersebut, terdapat sejumlah nilai pendidikan yang dapat diambil sebagai pelajaran penting dalam konteks pendidikan masa kini. Yaitu yang pertama, nilai kesabaran dan keteguhan dalam mendidik. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam ayat ini adalah kesabaran. Nabi Nuh berdakwah dalam waktu yang sangat lama tanpa menyerah. Meskipun menghadapi penolakan dan cemoohan dari kaumnya, hal ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus memiliki keteguhan dan keuletan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menghadapi peserta didik yang sulit diarahkan. Dalam konteks pendidikan, kesabaran menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, yaitu nilai keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Nabi Nuh berdakwah bukan karena mengharapkan imbalan duniawi, tetapi semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam pendidikan. Seorang pendidik sejati harus menanamkan niat yang lurus mengajar karena Allah dan untuk kemaslahatan umat. Dalam pendidikan Islam, keikhlasan menjadi fondasi utama agar proses pembelajaran membawa berkah dan bernilai ibadah. Dan yang ketiga yaitu nilai keteladanan dan konsistensi atau istiqomah. Nabi Nuh tidak hanya menyampaikan ajaran secara lisan, tetapi menjadi teladan hidup bagi pengikutnya. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif. Dalam pendidikan modern, nilai istiqomah dan keteladanan moral harus dimiliki oleh guru, dosen, maupun orang tua agar nilai-nilai kebaikan agar dapat tertanam dalam diri peserta didik. Yang keempat yaitu nilai penghargaan terhadap waktu dan proses. Lamanya masa dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun mengandung pesan bahwa perubahan dan pendidikan membutuhkan waktu dan proses. Seorang pendidik tidak boleh berharap hasil yang instan, karena membentuk karakter dan akhlak memerlukan ketelatenan, dan kesabaran yang panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pembinaan secara berkelanjutan dan berproses. Dan yang terakhir yaitu nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidikan. Ayat ini juga menggambarkan bahwa ketika kaum Nabi Nuh tetap menolak kebenaran, Allah memberikan hukuman berupa banjir. Hal ini mengandung nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidikan
Seorang pendidik tidak hanya harus sabar dan lemah lembut, tetapi juga perlu tegas dalam menegaskan disiplin agar tercipta lingkungan belajar yang tertib dan bermartabat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya Ulfa Faizatur Rahmi dari Tadris Matematika kelas B dengan NIM 2414040025. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.